Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atikoh langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atikoh dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atikoh dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atikoh dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atikoh yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atikoh Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basarah itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basarah itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya,
tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur, adil. Sehingga nanti
pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog karena sebetulnya tujuan utama saya keliling membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Bagus Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama.
dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani
itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri.
setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak, tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basarah itu
sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi,
ada permainan money politik atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atikoh Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atikoh menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas sekali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo.
Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hawa Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan, ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih, terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa
ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kayak jadi ya, susuk ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar, nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah asli-aslinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas Wali itu Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah nanti Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tingkat tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmamin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita update lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas wala itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mawi Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah nanti Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai, begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kayak jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas sekali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jagal bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar biasa. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan ya? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan ya, kita bisa lebih enak untuk berdiskusi ya. Silakan maju mas, ya silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, duta genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Satunya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo selanjutnya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolok ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar biasa. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atikoh di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atikoh pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atikoh Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atikoh menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Bapak Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak? Masnya yang di sebelah sini? Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmamin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD, dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas wali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah nanti Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama Dan ini, sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa Jadi sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Sekolah Hiliansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tingkat tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama, sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atikoh di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atikoh pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atikoh Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atikoh menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas sekali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, duta genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak? Masnya yang di sebelah sini? Oh ya, oke. Nanti setelah masnya, baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya? Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini seperti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD, dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hawa Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hiliansah dari SMA Negeri 1 Blitar Arjun Maju. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolong ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kayak jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Sekolah Hidayah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Kriyandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama Dan ini? sekarang, Pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau yang ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hawa Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tingkat tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu, perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara menghargai beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan Sekarang kepada masyarakat. sedang dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita hari ini. Boleh kita membahas visi misi, jadi monggo silakan. Ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas sekali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, duta genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tingkat tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama Dan ini, sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa Jadi sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Silakan mas wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silakan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu, perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmamin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atikoh di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atikoh pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atikoh Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atikoh menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo selanjutnya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak? Masnya yang di sebelah sini? Oh ya. Oke, nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Satunya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat
kita update lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Manis mas Wali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, duta genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Arjun Meju. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Satunya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
apa berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu, perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini juga pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah asli-aslinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini juga pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, paling beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, susuk ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara kita buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih, terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas masalah itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silakan yang bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ada kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atikoh di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atikoh pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atikoh Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atikoh menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan ya, kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi ya. Silakan maju mas, ya silakan mas yang baju itu mas. Manis mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Bapak Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Atiko Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini seperti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara menghargai beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar juga dilakukan. Bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu menangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Silakan mas kali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar, Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewuh kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah ini sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama Dan ini, sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Kampung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan, dan jangan lupa Nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, negara jadinya buat kol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas. Yang baju itu mas. Mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silakan yang bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolong ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar jelas. Nah ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan.
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya terus langsung kita buka diskusi ya. Oh bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus,
kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega.
Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi tinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai, begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai
dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana, Makam Bung Karno. itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga Jadi bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, Nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau di ada Makam Bung Karno. hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, sekarang jadinya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan
Atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Manis mas kali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah hadir, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setelah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada aktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu, perempuan juga bisa mandiri,
tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti melanjutkan safari politiknya menuju Malang, Jawa Timur untuk bertemu tim pemenangan daerah, TPD, beserta para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, PDIP. Kehadiran Atiko langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP yang juga caleg asal daerah pemilihan Malang Raya, Ahmad Basarah bersama jajaran DPD PDIP Malang, DPC Kota dan Kabupaten Malang, kemudian para caleg, serta turut hadir jajaran pengurus GMF KPPI. Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Atiko dan rombongan. Dia pun berharap, pada Oktober tahun 2024 mendatang, dirinya bisa menyapa Atiko dengan sebutan Ibu Negara. Semoga di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, saya sudah menyapa Ibu Atiko dengan Yang Mulia Ibu Negara Republik Indonesia, kata Basarah di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Malang, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Basarah mengatakan, bahwa jajaran 3 pilar partai bergerak bersama-sama dan berkomitmen untuk mensukseskan helatan Pilpres 2024 serta Pileg 2024. Yang pertama sukses Pilpres 2024, itu artinya kita sukseskan pemilu presiden memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian sukses legislatif dan ini dilakukan satu tarikan nafas, ungkap Basarah. Basarah mengungkapkan, dengan melihat dinamika politik yang ada, para caleg PDIP khususnya di Jawa Timur Tepgah berkonsentrasi menjaga basis suara masing-masing. Para calon legislatif ditugaskan untuk menjaga basis terutama Jawa Timur sebagai basis nasionalis. Kita menjaga penebalan suara di Jawa Timur ini agar tetap menutupi kekurangan atau barangkali mengalahkan yang lain. Maka kami sebagai kader PDI Perjuangan, kami menjaga basis, jelas Basarah. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara paling efektif daripada terjebak dalam perdebatan ruang-ruang publik, yang kemungkinan didesain pihak tertentu dan membuat lupa akan basisnya sendiri. Karena itu, hari ini sampai dengan 18 hari ke depan seluruh pengurus partai bertekad menjaga agar bagaimana kemenangan di Jawa Timur sebagaimana kemenangan kita di 2014 dan 2019 dapat kita jaga, dan memberikan kontribusi besar bagi suara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dalam pencoblosan tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Basarah. Di sisi lain, dia pun memuji langkah Siti Atiko yang terus bergerak menyapa masyarakat, dan menyampaikan program Ganjar Mahfud MD. Dan kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi dengan satu keyakinan yang sama, satu ketulusan yang sama, insya Allah, Tuhan membukakan pintu kemenangan, terangnya. Sementara, Bupati Malang yang juga kader PDIP Muhammad Sanusi merasa yakin Ganjar Mahfud akan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya yakin, Hakul yakin Pak Ganjar menang, tegas Sanusi. Silaturahmi itu berlangsung dengan santai dan hangat, didahului dengan makan siang. Usai ramah tamah dan saling memberi penguatan, Atiko Ganjar melakukan sesi berfoto dengan peserta acara yang hadir di lokasi. Motivasi dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basarah itu
sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Kriyandiana, Ketua DPC. Teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi,
ada permainan money politik atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan, karena informasi